Halo rekan-rekan, jumpa lagi dengan Kapsul Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan tutorial mengenai bagaimana cara bermain simulasi bisnis Kapsinkor bagian pertama. Nah, oke, apa itu Kapsinkor? Nah, Kapsinkor itu adalah simulasi bisnis yang dimiliki Kapsin. Nah, Kapsinkor ini adalah produk yang paling mudah. Jadi di antara produk-produk yang lain, Kapsinkor ini adalah produk yang paling mudah dimainkan. Nah, kita sekarang akan menjelaskan bagaimana lingkungan bermainnya Kapsinkor. Nah, yang pertama adalah kita akan bermain di industri sensor. Nah, pertanyaannya adalah kenapa industri sensor, bukan industri yang lainnya? Karena di sini diharapkan teman-teman tidak mengetahui mengenai karakteristik sensor industri. Nah, misalnya teman-teman bekerja di industri otomotif atau industri telco, nah teman-teman pasti paham bahwa industri telco sama industri manufaktur, industri mobil, teman-teman sudah paham karakteristiknya seperti apa. Nah, khawatirnya ketika simulasi bisnis ini tidak sesuai dengan bayangan teman-teman, teman-teman akan menyalahkan simulasinya. Padahal bukan itu yang kita mau. Yang kita mau adalah teman-teman mengerti bagaimana cara mengambil keputusan bisnis. Jadi yang kita harapkan di sini adalah bukan pemahaman terhadap industrinya, tetapi adalah paradigma bagaimana mengambil keputusan bisnis. Makanya kita memakai industri sensor, di mana di sini diharapkan teman-teman seperti gelas yang kosong. Nah, di dalam Kapsinkor itu bisa satu kompetisi itu bisa sampai 10 perusahaan. Jadi kalau misalnya ada 8 perusahaan, dari teman-teman duanya biasanya komputer. Gitu. Yang ketiga, segmen dalam industri sensor di Kapsinkor itu segmen pasarnya cuma ada dua, yaitu segmen HN dan segmen low-end. Ya. Jadi di sini cuma ada dua segmen yang price sensitive sama segmen yang sophisticated. Di simulasi yang lain itu bisa sampai 6 segmen ataupun 5 segmen. Nah, karena ini adalah simulasi yang paling mudah, maka cuma ada 2 segmen. Lalu berikutnya, masing-masing perusahaan atau masing-masing kelompok itu akan mulai dengan kondisi yang sama. Jadi semuanya kondisi yang sama, tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Berikutnya ada asumsi bahwa selama simulasi ini berjalan, jumlah pemain yang bermain selalu tetap. Jadi tidak ada tambahan kompetitor ataupun produk substitusi. Ya. Tidak ada tambahan kompetitor ataupun produk substitusi. Karena kalau sudah dimulai, sudah berjalan rondenya, maka kita akan bermain dengan jumlah peserta yang sama sampai selesai. Ya. Yang terakhir adalah satu kompetisi ini bisa dimainkan sebanyak 8 tahun kompetisi. 1 tahun itu sama dengan 1 ronde. 1 ronde bisa diselesaikan dalam waktu 2-3 jam untuk training ataupun 1 minggu untuk universitas atau kelas. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan jelaskan bagaimana sih asumsi sensor industri dalam Kapsinkor. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, segmennya ada dua, yaitu low technology, yang kedua adalah high tech. Jadi di sini teman-teman sangat mudah sekali ya untuk segmen low tech ya asumsikan aja itu adalah konsumen yang sangat price sensitif terhadap harga. Sehingga teman-teman di sini bahwa kunci kemenangan dalam mengambil pasar ini adalah harga, membuat sensor dengan harga yang murah. Nah, sensornya seperti apa nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Yang kedua adalah high tech. Nah, high-tech ini adalah sensor yang memiliki fungsi yang sophisticated atau sangat canggih. Ya. Nah, di sini konsumen tidak terlalu price sensitive, tapi yang paling penting adalah fungsionalnya sangat baik. Akurasi sensornya sangat bagus. Gitu. Ya, kalau misalnya low-tech mungkin beda-beda 1% atau 2% atau 5% tidak masalah, tapi kalau high-tech bisa jadi itu menjadi masalah. Ya. Nah, industri sensor misalnya contohnya kalau low tech mungkin sensor yang digunakan di freezer, di lemari es, di AC ataupun misalnya di handphone. Kalau high tech itu adalah sensor-sensor yang sangat sensitif, bisa jadi ditempatkan untuk satelit ataupun pesawat terbang ataupun yang lainnya. Nah, anggapnya aja seperti itu. Oke, sekarang kita waktunya login. Oke, sekarang kita waktunya login.
Nah, klik capsim.com, lalu klik sign in, ya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan login. Nah, cara loginnya sederhana aja, masukkan username yang telah diberikan, ya, lalu masukkan passwordnya. Nah, tampilan saya agak sedikit berbeda dengan teman-teman ketika pertama kali login. Baik, saya akan menyamakan terlebih dahulu. Nah, setelah teman-teman login, ya, lalu kalau misalnya ada pilihan berbagai macam simulasi, pilih Capsim Core, maka tampilan pertama adalah seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan training sendiri, tinggal klik aja training. Lalu di sini bisa teman-teman melakukan tutorial sendiri, ya. Ada terbagi tiga, ya, ada tiga training beginner, intermediate, sama sampai advance. Nah, teman-teman harapannya supaya bisa dan lancar dalam bermain, tiga-tiganya sebaiknya dijalankan. Oke, nah nanti setelah sudah masuk, pilihlah simulation. Kalau sudah melakukan training, ya teman-teman untuk bermain, pilihlah simulation. Nah, setelah teman-teman memilih simulation, maka kita akan masuk ke dalam simulasinya, dashboard simulasinya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ya, di sini teman-teman ada 4 departemen yang harus dikelola. Pertama R&D, kedua marketing, ketiga production, keempat finance. Oke, sekarang untuk sementara kita klik report dulu. Lalu kita klik report. Nah, di sini akan muncul kondisi perusahaan. Nah, boleh dibilang kalau teman-teman, kondisi perusahaan semuanya pada di awal semuanya sama. Nah, teman-teman di sini diasumsikan bahwa teman-teman sudah mulai berjualan. Jadi tahun sebelumnya masing-masing membuat penjualan sama, profitnya sama, kontribusinya sama, semuanya sama, ya. Nah, nanti di sini di bawah juga kita kelihatan segmen market share-nya sama, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Ya, nah ini segmen low tech, ya. Tahun lalu pasarnya dari 5040, masing-masing menguasai 16,7. Lalu juga ada segmen high tech, ya. Tahun lalu ada 2160, masing-masing juga menguasai segmen ini 16,7. Ya. Nah, kita lihat di kondisi section 6, kita lihat income statement-nya, kita bisa lihat bahwa semuanya kondisinya sama, ya. Kita lihat total sales-nya, ya, semuanya sama, net profit-nya sama, terus juga cash flow-nya juga posisinya sama, ya, ending cash position-nya 5,5. Nah, di sini juga ada balance sheet, ya. Jadi di sini cukup lengkap, ya. Kita ada 3 jenis laporan keuangan, income statement, cash flow statement, sama balance sheet, ya. Kita lihat semua kondisinya sama, ya. Asetnya, total asetnya masing-masing 20,903, jadi semuanya kondisinya sama. Oke. Nah, di sini nanti video berikutnya kita akan menjelaskan mengenai R&D. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.